Dan kali ini saya akan menjelaskan database dari toko roti, kelompok toko roti. Database-nya bernama DB Roti Cloud Bread. Lalu terdapat tabel favorit dan strukturnya ada ID favorit sebagai primary key, tipenya char, nama favorit tipenya varchar, rasa favorit tipe varchar, harga favorit tipenya desimal, gambar tipenya teks. Lalu kemudian ada tabel keranjang. Strukturnya terdapat ID keranjang tipe INT, ID roti, char, dan ID keranjang di sini sebagai primary key. Terus ada nama tipenya varchar, alamat tipenya teks. Kemudian ada jumlah pemesanan tipenya INT. Lalu di TB roti, tabel roti, terdapat ID roti sebagai primary key bertipe char, nama roti bertipe varchar, rasa roti bertipe varchar, harga roti INT, gambar dan gambar bertipe teks. Lalu ada tabel transaksi. Di tabel transaksi terdapat ID transaksi bertipe char dan sebagai primary key. Kemudian ID keranjang tipenya INT, pembayaran tipenya enum, dan status bertipe enum. Kemudian relasi antar tabel di database ini terdapat ID keranjang itu berrelasi, TB keranjang itu berrelasi dengan TB transaksi, yaitu ID keranjangnya. Kemudian ada ID roti itu berrelasi dengan TB roti, yaitu ID rotinya. TB keranjang berrelasi dengan TB roti, yaitu ID rotinya. Kemudian TB favorit, ya begini relasinya kira-kira. Sekian, terima kasih, dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Stephen Yesua akan menjelaskan bagian dari API yang kami telah rancang. Jadi kami menggunakan plugin untuk API-nya seperti Express.js untuk servernya, Bodyparse untuk parsing request, dan Course untuk menangani error pada course. Selanjutnya kami membuat metode favorit. Metode favorit ini berfungsi untuk memanggil semua data yang berada di TB favorit. Untuk kondisinya, jika terjadi error, maka akan dikirim pesan error. Dan juga ketika berjalan dengan lancar atau eksekusinya berhasil, maka akan dikirim respon oke. Respon oke ini seperti memanggil properti yang ada di semua properti yang berada di tabel favorit. Selanjutnya, metode find favorit. Metode find favorit ini untuk mencari barang atau untuk menselect barang yang berada di tabel favorit dengan cara memasukkan parameter ID favorit. Untuk kondisinya sama seperti yang di atas tadi. Lalu kami juga membuat metode create favorit yang berfungsi untuk insert setiap value pada tabel favorit seperti ID favorit, nama favorit, rasa favorit, harga favorit, dan gambar. Lalu untuk kondisinya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian kami juga membuat metode update favorit. Metode ini berfungsi untuk mengupdate setiap value atau mengubah setiap isi value-nya. Untuk kondisinya sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya juga ada metode delete favorit. Metode delete favorit ini berfungsi untuk mendelete atau menghapus data yang berada di dalam tabel roti sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Parameter ID favorit. Sama seperti yang di atas tadi kondisinya. Lalu kami juga membuat metode roti untuk memanggil semua
data yang berada di TB roti. Kondisinya sama seperti yang tadi, jika terjadi error maka akan dikirim pesan error, dan jika eksekusinya berjalan dengan lancar maka dikirim respon oke, atau memanggil semua properti yang berada di tabel roti. Lalu untuk metode selanjutnya adalah metode find roti, metode untuk memanggil data roti sesuai dengan parameter ID rotinya. Lalu juga ada metode create roti. Metode ini berfungsi untuk men-insert atau memasukkan data ke dalam tabel roti. Kondisinya juga sama. Lalu selanjutnya metode update roti. Metode update roti ini berfungsi untuk mengupdate atau mengubah setiap value yang berada di dalam tabel rotinya. Kondisinya juga sama. Lalu ada metode delete roti. Metode delete roti ini berfungsi untuk menghapus data atau value yang berada di dalam tabel roti sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Kondisinya juga sama. Selanjutnya kami juga membuat metode transaksi untuk memanggil semua data yang berada di TB transaksi. Kondisinya juga seperti yang tadi, jika terjadi error maka dikirim pesan error, dan jika eksekusinya berjalan lancar atau tidak error maka semua propertinya akan dipanggil, properti yang berada pada TB transaksi. Untuk metode selanjutnya adalah metode find transaksi. Find transaksi ini berfungsi untuk mencari atau menunjukkan semua value yang berada di tabel transaksi berdasarkan atau sesuai dengan parameter yang diminta. Kondisinya juga sama. Metode selanjutnya create transaksi. Create transaksi ini berfungsi untuk men-insert atau menambahkan data di dalam tabel transaksi. Kondisinya juga sama. Untuk selanjutnya adalah metode update transaksi. Metode update transaksi ini juga berfungsi untuk mengupdate atau mengubah setiap data yang berada di dalam tabel transaksi. Kondisinya juga sama. Metode selanjutnya delete transaksi. Delete transaksi berfungsi untuk menghapus data di dalam tabel transaksi sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Lalu ada metode keranjang untuk menampilkan semua data yang berada di TB keranjang. Untuk kondisinya juga sama, jika terjadi error maka akan dikirim pesan error, dan jika berjalan dengan lancar maka semua properti yang berada di tabel keranjang akan dipanggil. Selanjutnya untuk metode find keranjang. Metode find keranjang ini untuk menunjukkan atau mencari data yang berada di dalam tabel keranjang sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Kondisinya juga sama. Lalu untuk metode create keranjang. Metode create keranjang ini berfungsi untuk men-insert atau menambahkan data pada tabel keranjang. Kondisinya juga sama. Lalu untuk selanjutnya ada metode update keranjang. Metode update keranjang ini berfungsi untuk mengubah atau mengupdate isi data yang berada di dalam tabel keranjang. Kondisinya juga sama. Lalu ada metode delete keranjang. Yang terakhir kali, metode ini berfungsi untuk menghapus atau mendelete untuk menghapus isi dari tabel keranjang ini sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Lalu di rest.js ini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk respon oke-nya ini seperti yang ini, untuk memanggil data berupa JSON jika metode ini dipanggil. Untuk di bagian root.js-nya juga berfungsi untuk menjalankan setiap perintah yang berada dalam controller JS tadi.
seperti ini. Di sini kita memanggil modul controllernya. Lalu ini untuk bagian tabel favorit tadi atau bagian favorit tadi seperti app.post untuk mempost atau menambahkan data tadi. App.get ini untuk mencari atau menunjukkan data yang kita cari. Lalu method put untuk mengubah isi data tadi. Lalu method delete ini untuk menghapus atau mendelete data di dalam TB favorit tadi. Lalu untuk root roti-nya juga sama seperti tadi. Post untuk menambahkan data, get untuk mengambil data dari tabel roti, put untuk mengupdate atau mengubah tabel roti, isi dari tabel roti, delete untuk menghapus atau mendelete data di dalam tabel roti. Sama seperti tadi, root untuk kasir juga, post untuk menambahkan data, get untuk mendapatkan data atau mencari data, put untuk mengupdate atau mengubah data, delete untuk menghapus atau mendelete data di dalam tabel transaksi. Kemudian untuk root keranjangnya, sini ada post untuk menambahkan data dalam tabel keranjang. Di sini ada get untuk mengambil atau mencari data di dalam tabel keranjang. Di sini juga ada put untuk mengupdate atau mengubah isi dari dalam tabel keranjang tersebut. Dan terakhir, delete untuk menghapus atau mendelete data yang berada di dalam keranjang. Dan juga yang app.root ini juga berfungsi untuk memanggil setiap data pada tabel favorit. Yang app.root ini juga untuk memanggil setiap data pada tabel roti. Dan root untuk transaksi juga memanggil semua data yang berada di tabel transaksi. Dan terakhir kali, root untuk keranjang untuk memanggil setiap atau semua data yang berada di TB keranjang. Selanjutnya untuk di bagian plugin view yang kami gunakan terdiri dari 4 plugin. Plugin service, plugin bubble, plugin Aslin, plugin router. Dan di dependency juga kami menggunakan Axios, Bootstrap View, Core.js, View, View Router, View Tools, Notification, dan dependency pengembangannya Bubble Aslin, Aslin plugin View, View Template Compiler. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi kami yang bernama Cloudbread. Pada aplikasi Cloudbread ini digunakan untuk memesan sebuah roti di toko Cloudbread kami, dan saya akan menjelaskan di bagian view roti. Pertama, terdapat folder node modules, kemudian public, kemudian folder src yang berisi beberapa folder lagi seperti asset yang berisi folder css, kemudian image, kemudian komponen yang berisi cut product 1, cut product 2, footer, hero, navbar. Kemudian terdapat juga router yang berisi index.js, kemudian view yang berisi about, finish, home, keranjang, roti, dan roti detail. Dan yang terakhir berisi fview dan main.js. Kemudian saya akan melanjutkan di bagian pertama-tama kami mengisi di bagian src, kemudian router, kemudian index.js. Pada index.js ini kami mengimport beberapa macam view seperti import home yang berasal dari home view, kemudian roti berasal dari roti view, kemudian import roti detail berasal dari roti detail, kemudian keranjang berasal dari keranjang view, kemudian import finish yang berasal dari finish view. Kemudian kami juga menggunakan pet slash untuk nama home dan komponen home di home view, kemudian pet slash roti pada nama roti dan komponen roti, kemudian pet slash roti titik 2 id strip roti di nama roti detail untuk komponen roti detail, kemudian pet slash keranjang dengan nama keranjang di komponen keranjang, kemudian pet finish slash finish maksudnya
di nama finish dan komponen finish. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian router terlebih dahulu, maksudnya komponen terlebih dahulu. Pada komponen kami terdapat 5 buah komponen, tapi kita pertama kali memberi komponen navbar. Pada komponen navbar berisi sebuah tulisan logo bernama CloudBread, kemudian berisi link ke home dan sebuah link ke roti. Untuk link ke roti kita menggunakan to/roti, kemudian terdapat juga sebuah router link yang berisi /keranjang dengan nama keranjang dan ditambah dengan icon back. Baiklah, kita akan melihat footer tersebut. Ini di bagian navbar berisi CloudBread, home, roti, keranjang, dan icon keranjang. Kemudian di bagian footer kami memberi tulisan 2021 copyright CloudBread Cute and Squishy di dalam footer, dan tidak lupa kami mengimportnya ke FView dengan cara import footer from add component footer view. Kita lihat hasil dari footer view. Nah, kita bisa lihat hasilnya di bawah ini. Kemudian kita membuka hero view. Pada komponen hero view terdiri dari kelas yang berisi hero, yang bernama hero, yang berisi kata-kata seperti roti empuk dan donat manis, membuatmu ngiler, ayo segera pesan roti favoritmu di CloudBread. Setelah tulisan itu terdapat button sukses untuk memesan, kemudian terdapat sebuah kelas yang berisi gambar yang berasal dari aset image hero PNG. Asal dari sini. Kemudian setelah kita mengisi hero view, kita export hero view ke view home. Kita lihat, kita export ke sini. Navbar tersebut hero. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari hero view tadi yang kita import sebelumnya. Kemudian kita membuat produk pertama yang berisi sebuah kelas yang berisi gambar-gambar dari API favorit kami. Kemudian terdapat strong, sebuah kata-kata dengan bold yang berisi favorit, nama favorit untuk memanggil nama favorit pada API favorit kami. Kemudian ada lagi kata-kata favorit, rasa favorit. Kemudian kami menggunakan kelas card text untuk harga dengan rp.favorit harga strip favorit. Kemudian kami menggunakan icon star 5 buah. Kemudian saya export dengan nama produk dan props favorit. Kita ekspor ke table home. Pada table home ini kembali kita setelah mengekspor hero, kita juga import card product yang berasal dari add komponen card product. Kemudian kita masukkan di komponen ini. Kemudian kita memanggil data. Kemudian return favorit dalam kurung siku. Kemudian kita mounted. Kemudian kita panggil API-nya dari Axios. Get HTTP localhost 3000 favorit yang merupakan API kami. Kemudian respon this favorit sama dengan respon data values. Kalau gagal, catch error. Setelah dipanggil, kemudian kami akan mengisi sebuah kelas dengan v4 sama dengan favorit in favorites, .2k sama dengan favorit, .id strip favorit, kemudian kita panggil lagi card produknya, .2 favorit sama dengan favorit. Baiklah, kita akan melihat hasil dari card produk yang telah dipanggil. Ini merupakan hasil dari card produk yang telah kita panggil. Kemudian
kita mengisi komponen cut product 2 yang berisi kelas cut shadow lagi dengan image src, kita manggil gambar yang nantinya kita panggil dari API roti.gambar, kemudian h5 class yang merupakan teks yang di bold dengan strong yang berasal dari API yang nanti kita panggil juga roti.nama roti, kemudian teks lagi roti.rasa strip roti, kemudian sebuah kelas dengan tulisan harga yang kemudian kita panggil lagi nanti harganya dari API roti.harga roti. Kemudian kita juga terdapat router link yang berisi button untuk memesan yang akan kita lanjutkan kirim ke roti/roti ID yang nanti juga kita panggil. Kemudian kita ekspor dengan nama produk 2 dengan props roti. Kemudian kita masuk ke roti view. Pada roti view kita kembali mengisi sebuah navbar, kemudian sebuah kelas yang berisi tulisan daftar roti. Kemudian tulisan bold di sampingnya daftar roti cloud bread. Kemudian kita import navbar yang kita inisialisasi di atas, kemudian cut product 2 tadi, juga Axios. Kemudian kita ekspor default roti komponen navbar tadi, cut product 2 tadi, kemudian kita isi data return rotis, kemudian kita panggil API-nya di get http localhost 3000 roti dan respon this rotis respon data values. Kemudian kita buat kelas lagi yang berisi untuk v4 roti in rotis dengan key roti.id strip roti. Kemudian kita panggil cut product titik 2 roti sama dengan roti. Baiklah, kita akan mengecek. Kita klik lihat semua terlebih dahulu atau bisa langsung dari atas ini untuk melihat semua rotinya. Baik, ini daftar roti yang kami punya. Berisi sari roti, rasa coklat, sari roti, rasa keju dengan data yang sudah diisi di API pada sebelumnya. Kemudian kita membuat sebuah view yang berisi roti detail.view. Yang pertama kita isi kelas roti detailnya dengan navbar, kemudian kita import navbarnya. Kemudian pada ini kita isi kelas container dengan sebuah breadcrumb. Kemudian kita import Axios. Kemudian kita ekspor default roti detail dengan komponen navbar yang kita import sebelumnya. Kemudian data return rotis. Kemudian ada data pesan dengan metode pemesanan dis pesan roti sama dengan dis rotis di Axios post localhost 3000/keranjang, dis pesan ini untuk dari button sukses. Kita akan mengirim API ke tempat berikutnya. Kemudian berisi dis router push pad keranjang. Kemudian kita panggil API localhost roti untuk data roti yang sebelumnya kita isi. Kemudian kita isi breadcrumb tadi dengan sebuah router link 0 to 0 dengan nama home. Kemudian router link to roti. Kemudian item sebuah order roti. Kemudian kita membuat lagi kelas yang berisi v4 roti in rotis, kemudian key-nya roti.id roti dengan kelas call md6 diisi dengan image yang kita isi dengan aset image yang kita ambil datanya dari roti.gambar, API roti.gambar, kemudian kita kasih kelas fluid shadow. Kemudian di bawahnya kita juga memasukkan sebuah kelas yang berisi teks untuk roti.nama roti, kemudian roti.rasa roti, kemudian harga rp roti.harga roti. Kemudian kita masukkan form class yang berisi pion submit prepend untuk ketika kita mengklik webnya tidak terrefresh. Kita juga memberi beberapa form seperti jumlah pemesanan dengan view model pesan.jumlah pemesanan, kemudian
form nama dengan vmodel sama dengan pesan.nama, kemudian alamat, vmodel pesan.alamat. Kemudian kita beri label ID roti dengan select class from control pesan.id roti, option roti.id roti untuk memanggil data dari API roti pada sebuah kelas nanti saya perlihatkan. Kemudian sebuah button tipe submit dengan class button dengan menggunakan add klik pemesanan yang berfungsi untuk ketika kita klik akan masuk API-nya ke dalam API keranjang dari sebuah API roti. Baiklah, kita akan coba lihat. Kita coba pesan terlebih dahulu. Nah, terlihat beberapa detail seperti sari roti, gambar, rasa, harga. Kemudian kita jumlah pesanan, coba kita isi 2. Kemudian nama kita, Firman. Kemudian alamatnya, misalnya Perumnas. Kemudian ini tadi ID roti yang kita panggil sesuai dengan ID roti yang berada di API roti sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang view dari keranjang.view kami. Pertama kita masukkan lagi kelas keranjang berisi navbar, kemudian kita import navbar tersebut. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam komponen, kemudian kita import Axios untuk memanggil. Kita coba masukkan data lagi, return keranjang dan rotis. Kemudian kita terdapat metode hapus keranjang untuk menghapus API dari keranjang yang kita kirim sebelumnya di roti detail. Kemudian kita masukkan konsol log berhasil jika berhasil menghapusnya. Kemudian kita juga menggunakan mounted dalam kurung Axios untuk memanggil API pada keranjang. Kemudian pertama-tama kita menggunakan kelas container yang berisi breadcrumb untuk menunjukkan home roti dan keranjang yang ketika diklik bisa memberi router link seperti ke roti untuk kembali. Kemudian kita buat lagi kelas table. Sebelumnya kita kasih nama keranjang saya, kemudian terdapat kolom nomor, kolom ID roti, kolom nama, kolom alamat, kolom jumlah, kolom hapus. Kemudian terdapat before keranjang, in keranjang, key keranjang, .id keranjang. Kemudian kita masukkan sesuai dengan ini seperti keranjang, ID keranjang, keranjang.id roti, keranjang.nama, keranjang.alamat, keranjang.jumlah pemesanan lewat API keranjang. Kemudian kita kasih text align center dan text warning serta ikon hapus untuk di ujung kanan di kolom terakhir, kolom hapus. Kemudian dalam ikon hapus kita beri add klik. Kemudian kita masukkan metode hapus keranjang dari keranjang.id keranjang. Kemudian di bawahnya kita terdapat call span 6 align right, sebuah button yang berisi router link menuju ke nanti finish.vue dengan kita isi tulisan checkout. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini yang breadcrumb, kemudian ini sebuah tabelnya, ini kolomnya, ini isinya. Kemudian kita coba untuk menghapus. Apakah bisa? Bisa. Terhapus API-nya dan hilang data-datanya. Terakhir kita memiliki sebuah view yang berisi view finish. Pada view finish ini kembali kita isi kelas finish dengan kita import komponen navbarnya, kemudian kita masukkan di komponen. Kemudian di kelas finish ini cuma terdapat sebuah tulisan yang berisi terima kasih telah melakukan pembelian, mohon tunggu pesanan Anda akan segera dikirim dengan image SRC yang telah ada di komponen image. Maksudnya aset image di sini. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang CSS yang kami gunakan. Kami menggunakan font family Open Sans Sans Serif, kemudian kami mengambil warna seperti oranye untuk warna dominan, kemudian yang lain hanya seperti border dan lain-lain. Baiklah, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi kami dari awal hingga akhir. Baiklah, untuk pertama-tama pada halaman home terdapat home, roti, keranjang, pesan, lihat semua. Di sini terdapat tulisan untuk sebuah copywriter, kemudian ada ilustrator, kemudian tombol pesan, kemudian
data favorit dari roti-roti yang terfavorit di toko Cloud Bread kami. Kemudian kita dapat melihat semua daftar roti dengan mengklik ini. Kemudian kita masuk ke tampilan roti. Pada tampilan ini berisi berbagai macam roti, serta nama, rasa, dan harga. Kita akan coba untuk memesan roti coklat. Kita coba memasukkan jumlah pesanan kita. Kita ambil contoh 5 dengan nama Firman, kemudian alamat Perumnas Palembang. Kemudian ID roti T001. Kemudian ketika kita klik pesan, kita akan beralih ke halaman keranjang. Di halaman keranjang ini kita dapat menghapus apa yang ingin kita pesan atau men-check out. Saya akan mencontohkan untuk memesan kembali rotinya. Kita coba kembali ke home. Kita klik roti melalui navbar atas. Kemudian kita akan mencontoh membeli kue roti boy dengan jumlah pesanan 4 dengan nama Stephen Yesua. Kemudian alamat Talang Keramat. Kemudian ID rotinya sudah otomatis karena API-nya RT095. Kemudian kita kembali pesan, masuk lagi ke tempat keranjang. Kemudian kita akan mencoba membeli satu lagi. Kita coba lewat roti saja. Kemudian kita coba membeli roti sari rasa keju dengan harga 5.000. Kita membeli pesanan satu saja. Kemudian kasih nama Yandi. Kemudian alamatnya di Cinde. Kemudian ID rotinya kita isi. Kemudian kita kembali pesan. Nah, jika Anda sudah di halaman keranjang dan Anda ingin batal membeli roti itu, Anda tinggal klik hapus. Seperti kita ambil contoh, menghapus ini. Nah, jika Anda sudah benar ingin membeli rotinya seperti ini, Anda tinggal mengklik tombol checkout. Nah, baik, ini halaman terakhirnya, halaman finish tadi yang berisi terima kasih telah melakukan pembelian, mohon tunggu pesanan Anda akan segera dikirim. Baik, sekian presentasi dari aplikasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, terima kasih banyak.